Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi israhli sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat-Nya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, April 23, 2024, QLM bersama mitra berada di studio Radio Jakarta Islamic Center atau TV channel Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, sepekan sekali kita mengudara, sepekan sekali kita belajar, dan insya Allah ke depan kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini, tema yang kita ambil adalah pentingnya self-love atau pentingnya mencintai diri sendiri. Mengapa tema ini kita angkat? Banyak di antara kita terkadang histeris kepada orang lain, kepada pujaannya, kepada orang yang dikaguminya, kepada siapapun yang mungkin saja hebat, namun tak pernah melihat dirinya dan tak pernah merasakan betapa luar biasanya diri kita ini. Sehingga apa? Yang terjadi, kita sorak untuk orang namun tidak pernah sorak untuk diri sendiri. Mestinya justru kita bersyukur, kita senang dengan apa yang kita miliki saat ini. Apalagi Allah sudah berikan pada kita segalanya. Nah, ini dasar mengapa tema ini kita angkat. Jadi pentingnya self-love atau pentingnya mencintai diri. Lalu pembelajaran apa yang ada di dalamnya? Ya. Nah, kita akan biasa di QLM ini kita akan meringkasnya. Ada 9 hal yang akan kita bahas bersama-sama sebagai pembelajaran agar kita menjadi orang yang memiliki self-love atau memiliki cinta diri yang baik. Kita lihat satu persatunya. Yang pertama adalah mengenali diri dengan baik. Siapapun yang mengenali diri dengan baik, niscaya ia akan mudah mengarahkannya. Dan satu hal, terkadang kita ini kok tidak paham dengan dirinya sendiri. Terkadang kita ini kok malah kita paham dengan orang lain, dengan situasi lain, dengan siapapun, tapi jauh dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang seperti ini akan sulit sekali menentukan kemana arah yang akan kita tempuh. Bahkan bisa jadi pada akhirnya kita bersorak untuk orang namun tidak pernah bersorak untuk dirinya. Mestinya kita bersorak untuk dirinya juga, karena apa? Sesungguhnya bahwa apa yang kita perbuat itu adalah kita yang berbuat maksimal. Kita yang melaksanakan itu, dan mestinya kita itu bersyukur banget itu dengan apa yang telah kita berbuat dan kita capai atau kita gapai. Mengenali diri dengan baik itu satu kunci di mana kita ingin menjadi orang yang paham akan dirinya. Atau kalau kita lihat sekali lagi, tema yang kita angkat adalah pentingnya self-love atau pentingnya mencintai diri sendiri. Orang yang mengenali dirinya pasti akan mencintai dirinya. Sehingga apa? Ketika kita mencintai diri kita, kita akan menjaga baik-baik seluruh organ tubuh kita yang diciptakan Allah, dititipkan kepada kita. Sehingga tidak salah lagi, tidak berbuat semau-mau, tidak berbuat sembrono, tidak berbuat mungkin hal-hal yang justru merugikan kita. Namun sebaliknya, kalau kita paham, kita mampu mengenali diri kita, maka kita mengarahkannya ke hal-hal yang baik. Ini yang pertama. Jadi mitra, yuk kita mulai mengenali diri kita sendiri dengan baik. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian apa yang mesti kita berbuat, apa yang mesti kita goalkan, kemudian bagaimana cara kita berpikir tentang diri kita. Nah, itu nanti ada di dalamnya ya. Jadi mengenali diri dengan baik. Kita mencoba menakar diri kita dengan baik, mencoba bahwa saya seperti ini, saya tujuannya kemari, saya harus begini. Inilah hal-hal yang semestinya kita jawab dengan baik terhadap pertanyaan itu ke diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki rencana matang. Ya, jadi untuk menjadi orang yang memiliki atau mencintai diri sendiri atau self love itu,
Yang kedua adalah memiliki rencana matang. Artinya kita punya rencana. Rencana itu tidak main-main, rencana yang sudah diprioritaskan. Rencana yang sudah kita buat. Ke depan saya seperti ini. Mungkin jaraknya sekian, saya harus begini. Mungkin dalam waktu dekat ini saya harus begini. Atau saya bisa ngambil sesuatu dari apa yang saya rencanakan di hari ini, kemudian kita akan ambil pada waktu-waktu tertentu di mana kita memberikan waktu yang pas. Memiliki rencana matang ini artinya kita akan mengejar dengan baik. Kita akan bekerja maksimal terhadap rencana kita. Dan bahkan kita akan bekerja lebih terhadap apa yang kita rencanakan. Nah, ini niscaya suatu ketika rencana yang kita miliki itu, yang kita buat itu akan menjadi milik kita. Ini jangan salah mitra. Kita harus memiliki rencana. Setelah tadi nomor 1 kita lihat lagi ya, mengenali diri dengan baik. Lalu kita mencoba membuat rencana. Dan rencananya adalah rencana matang. Jadi rencana matang itu rencana yang sudah betul-betul fix. Tidak lagi berubah-ubah lah. Tidak lagi lari ke sana kemari, tapi kita tujuannya adalah rencananya kita buat seperti itu. Memiliki rencana matang pun perlu dipertimbangkan yang sangat, perlu dibuat yang sangat, perlu dianalisis yang sangat, dan kemudian kita tentukan waktunya, lalu kita kejar semaksimal mungkin. Sehingga rencananya akan menjadi kenyataan. Terkadang kan rencana tinggal rencana aja. Sudah punya rencana ini malah larinya ke sana. Mestinya ke sini malah ke sana gitu. Karena apa? Karena tidak fokus. Tidak mengejarnya dengan baik. Nah, karena rencananya juga rencana setengah-setengah gak matang. Maka mestinya kita memiliki rencana yang matang agar kita menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri, atau memandang bahwa pentingnya self love itu adalah diri kita. Jadi kita mementingkan itu. Sayalah orangnya yang pertama-tama mengatakan saya mencintai diri saya sendiri. Nah itu, kalau sudah seperti itu, saya kira segalanya akan mudah dan segalanya akan bisa ditakar dengan baik oleh kita, karena kita paham betul, oh ya disinilah kita gitu kan. Saya punya seperti ini, saya kelemahannya ini, dan saya harus mengejarnya dengan ini. Yang paling tahu persis adalah diri kita. Maka miliki rencana matang. Buat rencana sebanyak-banyaknya boleh, tapi prioritaskan kira-kira yang paling gampang dijangkau, paling gampang digapai dalam sekian waktu atau kurun waktu sekian. Nah inilah yang mestinya menjadi satu tolok ukur kita untuk menggapai sesuatu atau untuk menggolkan sesuatu. Maka orang bilang kalau kita fokus itu ada kemudahan di sana, ada easy. Kalau mendapatkan kemudahan berarti mengerjakannya excellent, hasilnya sangat bagus sekali. Dan ketika hasilnya sudah bagus pasti ada earn, ada upah yang diberikan pada kita, mungkin kebahagiaan, mungkin juga berupa materi, mungkin juga non materi, tapi paling tidak kita mendapatkan sesuatu yang memang sudah kita rencanakan dengan matang. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengenali diri dengan baik, yang kedua adalah memiliki rencana matang agar kita menjadi orang yang tadi memiliki self love atau memiliki mencintai diri, atau mengatakan pentingnya mencintai diri sendiri. Lalu yang ketiga, memiliki jadwal harian. Ya, memang betul. Artinya ketika kita memiliki jadwal harian itu kita kan nggak pusing. Kita tahu persis, oh, jam sekian sampai sekian saya ada di sini. Jam sekian sampai sekian saya harus mengerjakan ini. Dan endingnya di jam sekian saya sudah dapat seperti ini. Ini memiliki jadwal kegiatan harian. Orang yang tidak memiliki jadwal itu ya semau-mau. Bisa jadi istirahatnya yang harusnya 1 jam bisa menjadi 2 jam. Bisa jadi lebih dari itu. Bahkan mungkin waktu-waktu yang semestinya kita produktif, ya nggak jadi produktif gitu. Karena nggak ada jadwal. Ya, maka memiliki jadwal itu adalah hal sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita. Memiliki jadwal kegiatan harian ini penting sekali, dan biasanya kalau kita orang baik, malamnya kita lihat dulu jadwal hari esok apa saja. Jadi resolusi apa yang akan kita kerjakan hari esok itu sudah ada di jadwalnya. Dan ketika kita memiliki jadwal harian dengan baik, maka tidak akan terbuang waktunya. Karena kita tahu persis, oh di jam ini saya ini, jam ini saya ini, jam ini saya ini. Satu hari itu betul-betul menjadi hari yang maksimal untuk kita. Dan endingnya apa? Bahagia sekali. Ini memiliki jadwal kegiatan harian. Ketika kita nggak memiliki kegiatan harian atau nggak memiliki jadwal, kan bisa jadi ada satu hal yang nggak penting tapi dikerjakan
oleh kita. Bisa jadi yang mestinya di situ cepat jadi lambat. Karena memang tidak ada target yang akan kita gapai di hari itu. Maka ketika memiliki jadwal harian, kita akan menargetkan ini yang harus kita gapai, ini harus kita capai. Dari jam sekian sampai sekian harus begini. Ya, ini pentingnya kita memiliki jadwal harian. Jadi kalau kita memandang bahwa self love itu penting, diantaranya adalah memiliki jadwal harian. Kita tidak akan keliru kalau memiliki jadwal harian. Kalau sudah kita tuliskan, kemudian kita laksanakan, kita lakukan, kita komit terhadap jadwal kita, yakin di sore hari atau setelah endingnya bekerja di hari ini, kita akan merasakan lelah yang terbayar dengan apa yang kita kerjakan. Ini luar biasanya kalau memiliki jadwal kegiatan harian. Ayo mitra, coba buat jadwal hariannya kayak apa. Boleh tulis jamnya seperti apa, istirahatnya jam berapa, dan kemudian hasil akhirnya kayak apa. Boleh. Dan itu yang mestinya kita lakukan seperti itu, sehingga apa? Sehingga kita tahu target-target harian kita. Sehingga kita tahu target besar yang kita gapai. Sehingga kita tahu kita akan bisa menciptakan goal. Ya. Tapi kalau nggak seperti itu kan kita justru nggak tahu. Bahkan kemudian banyak sekali yang dibuang waktunya. Mungkin untuk bermain apalah, atau mungkin untuk tidur. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Sekalipun semuanya kita butuh, namun dengan memiliki jadwal harian berarti kita akan antri dan kita akan baik. Nah, ini penting untuk kita untuk memiliki jadwal harian supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu, tempat, dan biaya. Yang ada adalah sesuai dengan apa yang telah kita jadwalkan. Kita komit dengan jadwal itu dan hasilnya pun akan terlihat sekali. Ini yang ketiga. Lihat yang keempat, mitra. Nah, menciptakan kebahagiaan. Betul, bahwa bahagia itu harus diciptakan, jangan menunggu sesuatu untuk bahagia, tapi saat inilah yang paling pas untuk kita bahagia. Karena memang harus kita ciptakan. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Umpamanya ada orang yang hari ini pun terpuruk ya. Kalau kemudian cara berpikirnya, mindset kita adalah bahagia, ya bahagia aja. Karena itu kan tergantung individu masing-masing. Saya tidak bisa menciptakan kebahagiaan untuk orang lain ya. Bisanya untuk saya sendiri. Demikian pula Anda atau siapapun lah. Yang kita lihat, wow, kayak paling ngomongnya, Anda lagi bahagia sekali nih hari ini. Tapi kadang-kadang juga ada benarnya. Ya, tapi sekedar sampai bisa ngomong. Yang bisa mengakar, yang bisa mengukur, menakar adalah dirinya sendiri. Jadi ciptakan kebahagiaan agar kita ini menjadi orang yang mencintai diri kita sendiri dengan baik. Atau tadi pentingnya love atau pentingnya self love untuk proses kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak memiliki self love atau mencintai diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang menyanyiakan, kan miris ya. Mestinya kita sunjung, kita sambut dengan baik, malah kita sia-siakan. Dan gak sedikit loh yang mengatakan bahwa diri kita ini gak ada apa-apanya gitu. Dan bahkan akhirnya berpikirnya negatif ya. Sampai kapan kita akan bisa baik. Nah, maka dari itu kita mulai bagaimana diri kita menjadi orang yang ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Itu dengan mengangkat satu tema, pentingnya self love atau pentingnya mencintai diri kita sendiri. Yang keempat adalah menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau ada hikmah yang mengatakan gini, kalau ingin bahagia 1 jam, tidur. Ingin bahagia 1 hari, ya, pergi rekreasi atau pergi mancing kalau yang laki-laki suka mancing. Ingin bahagia 1 tahun, cari keberuntungan. Artinya cari laba, cari apapun yang akan mendukung kita menjadi orang yang beruntung secara materi umpamanya gitu. Jadi mencari keuntungan atau mencari laba dalam 1 tahun. Tapi hebatnya itu bahagianya cuma 1 tahun. Jadi kalau kita punya apapun yang kita miliki, itu bahagianya cuma 1 tahun, dan setelah itu ya rasanya biasa, tidak ada yang istimewa. Namun kalau ingin bahagia selama-lamanya, tolong orang lain. Nah disinilah bedanya. Kalau kita mau menolong orang lain, kita akan bahagia selama-lamanya. Tapi nyatanya yang seperti ini justru sangat jarang sekali. Mereka mau memberikan juga hitung-hitung. Mau ngasih minum aku kecil aja hitung-hitung. Padahal ketika kita berikan dengan kekayaan kita, dan justru disitulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya ya, karena kita memberikan
yang insya Allah ikhlas tanpa tangan kiri harus tahu katanya gitu, tanpa seorang pun harus tahu. Nah, ini pentingnya kita ketika kita mampu memberikan sesuatu pada orang lain karena nilainya sangat besar sekali pahalanya itu. Menciptakan kebahagiaan diantaranya adalah ketika kita ini ingin hari ini bahagia saja, ingin hari esok bahagia saja. Jadi jangan lupa mitra bahwa kebahagiaan itu datangnya adalah dari diri kita sendiri. Sehebat apapun, seramai apapun, kalau kita nggak mood kan nggak bahagia. Namun kalau kita sedang mood, kita sedang senang, kita sedang bisa berkomunikasi, ya bahagia saja lah. Nah, itu yang kita harapkan setiap harinya seperti itu gitu. Jadi menciptakan kebahagiaan. Yang kelima, kita lihat lagi agar kita memiliki cinta atau love, ya, self love, cinta pribadi dengan maksimal. Yang kelima adalah meningkatkan self esteem. Self esteem itu kan cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap diri kita. Jadi self esteem ini memang luar biasa. Kita harus memiliki self esteem. Jadi cara sudut pandang kita, cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri, ini namanya self esteem. Jadi ya memang harus ada. Seandainya kita belum ada, ya kita belajar untuk ada. Jadi tidak akan menjadi hal negatif, karena ketika pikiran kita positif, maka kan semuanya kan ikut positif. Kata-kata kita positif, gerakan kita juga positif. Mungkin juga aksi nyata besar kita juga positif. Ya, mungkin kita seperti itu. Jadi makanya kemudian self esteem ini dibangun agar kita menjadi orang yang balance ya, dalam segala halnya. Orang yang memiliki self esteem dengan baik itu ia akan bisa mengarahkan situasi kondisinya. Walaupun saya sering mendengar juga tentang self esteem ya disendirikan. Self esteem itu adalah bagaimana cara kita menciptakan atau memandang diri kita terhadap proses keseharian kita. Ya betul, memang seperti itu. Bahwa memandang diri kita atau memutuskan atau mencari sesuatu terhadap untuk diri kita atau meningkatkan hal-hal apapun yang tujuannya adalah kemajuan kita, ya itulah self esteem. Jadi sekali lagi, miliki self esteem agar kita menjadi orang yang memandang bahwa atau memiliki bahwa potensi diri atau melihat diri, mencintai diri atau self love itu penting. Nah ini jangan sampai menjadi orang yang tidak pernah mencintai diri sendiri. Namun kita gegap gempita menilai orang lain, bahkan sampai saya lihat itu ya berkeringat-keringat dikejar-kejar itu ya. Dan mereka tidak pernah melihat dirinya sendiri. Yang keenam, mitra, kita lihat lagi yang keenam adalah meyakini keberhasilan usaha. Ini juga penting, karena di antara kita itu kan sering belum apa sudah mengatakan, waduh, kayaknya rugi nih saya nih, kayaknya nggak bener nih, belum apa-apa, belum. Kalau kita nanam padi juga mungkin belum sampai berbuah ya sudah mengatakan seperti itu. Yang kita lihat orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kerja betul-betul fisik ya. Artinya ketika mereka mungkin ya di antara contohnya lah sedang menjual minuman ringan, itu kan fisik, bisa berjual berkerat-kerat di sana atau mungkin di sini ditolak, ya seperti itulah. Dan ketika kita mampu melaksanakannya dengan senang hati, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengisi mengisi diri kita sendiri agar kita tahu diri kita. Meyakini keberhasilan usaha itu merupakan satu kebutuhan bagi kita atau merupakan satu hal yang penting bagi diri kita selain self esteem tadi ya. Karena kalau kita meyakini keberhasilan atas usaha kita, kita akan maksimal usahanya, kita akan meraba dengan benar-benar, kita akan fokus terhadapnya. Karena saya yakin sekali saya berhasil dengan ini. Dan itu perlu diterapkan kepada siapapun, pada peserta didik kita atau pada anak-anak kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Yuk kita mencoba untuk meyakini keberhasilan upaya kita, usaha kita. Saya yakin sekali kalau kita yakin terhadap itu, maka tidak main-main, kita akan serius banget. Dan itu nyatanya memang banyak terjadi. Ya, inilah kita belajar supaya kita menjadi orang yang meyakini keberhasilan atas usaha kita. Betul orang bilang bahwa kita pasrah pada Allah, betul. Namun kan setelah kita berusaha maksimal, ya mungkin
memberi pupuk tanamannya, mungkin mencari bibit yang baiknya, membuatkan rumahnya, kemudian membersihkannya. Tiap hari kan seperti itu. Sehingga imbasnya adalah ketika ayam-ayam itu atau apa ya itu, menelurkan sesuatu atau bertelur, atau mungkin kalau kambing ya beranak gitu. Memang harus seperti itu. Jadi kalau kita memiliki ya katakanlah binatang piaraan nggak pernah kita pelihara, tuntutan kita besar bahwa dia harus mau dengan kita, ya nggak mungkin banget. Jadi semua itu proses, dan proses itu harus adil. Memang harus adil, nggak bisa proses itu nggak bisa bagian per bagian, tapi harus global. Ya memang seperti itu. Kalau saya hari ini beli HP umpamanya HP A 500.000, ya yang lain juga seperti itu, sehingga lama-lama akhirnya dikenal kan gitu ya. Nah, ini pentingnya kita ketika kita meyakini keberhasilan sebuah usaha. Lalu ada yang bertanya, usaha yang baik itu di mana sih Pak? Usaha itu di mana saja, asalkan kita bisa membangun yang namanya loyal customers, atau customers yang loyal terhadap kita, customer yang tidak lari-lari, dan customers yang membangun atau kritik membangun terhadap kemajuan dari kita. Ini juga penting seperti itu. Kita akan survei, coba berapa persen sih yang mendukung saya untuk sukses di sini ya. Berapa persen sih yang mendukung dari sekian ribu peserta mungkin, atau mungkin sekian ratus peserta kita pilih, kemudian dipilih lagi oleh rakyatnya. Ya, kita bisa melihat seperti itu, dan itu penting untuk kita agar kita bisa mengetahui diri kita dengan baik, meyakini keberhasilan usaha. Yang ketujuh adalah ini 7. Nah, mengedepankan positive mentally. Betul sekali bahwa kita harus menjadi orang yang selalu positif. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau pikiran negatif berarti kan kata-katanya negatif, tindakannya juga negatif, pulangnya ke berhadapan negatif pula. Tapi kalau pikiran kita positif ya, kemudian kata-kata kita positif, pasti itu. Tindakan kita positif ya pasti, gitu kan. Kemudian apa? Kegiatan kita sehari juga positif. Kemudian masuk ke karakter nih, ya positif, dan pada akhirnya bermuara kepada satu lautan. Itu juga positif. Itu ya enaknya kita. Jadi di mana kita menghadapkan positif mental itu adalah satu kebutuhan, sehingga kita menjadi orang yang mampu. Ya, saya katakan sekali lagi, mampu mengubah diri kita secara signifikan ke depannya. Atau temanya tadi adalah, kita lihat lagi mitra supaya ingat. Di temanya adalah pentingnya self love, atau pentingnya sebuah penghargaan mencintai diri kita. Ini ya, jadi jangan sampai lari dari self love itu ya, karena dengan self love lah kita menjadi orang yang mumpuni, menjadi orang yang mungkin ya lagi top-topnya lah kan gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa memberikan contoh kepada yang lain bahwa kita mampu berbuat baik, mampu berperilaku baik, mampu berpakaian baik, mampu tadi saya katakan sekali lagi berbagi ya tentang ilmu atau tentang harta dengan baik pula, karena memang aturannya seperti itu. Melayani keberhasilan sebuah usaha ini tadi merupakan sebuah kebutuhan, di mana ketika kita melayani ya kita memang harus surfing sih. Kita memang harus melayani di mana-mana lah, bukan hanya di sini meyakini, bukan hanya kita ingin dilayani, tapi juga kita harus melayani. Dan kemudian di nomor 6 meyakini keberhasilan sebuah usaha itu betul-betul kalau kita banyak memberi ya kita akan yakin kita akan berhasil. Jadi kuncinya di situ, ada balancing lah. Orang yang pelit memberi bisa jadi tidak yakin dengan apa yang dikerjakan, tidak yakin dengan kesuksesan apa yang dikerjakan. Namun kalau sering beri, sering bersedekah gitu, sering berjariah itu, yakin banget dengan apa yang diusahakan pasti bisa menjadi pemenangnya, atau pasti berhasil atas upaya yang sedang kita lakukan. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang betul-betul mampu melihat pentingnya sebuah bukan self belief tadi ya. Di sini kita lihat lagi sekali lagi. Supaya tidak keliru, pentingnya self love, atau pentingnya mencintai diri sendiri. Jadi mitra, kita mencoba ya menjadi orang yang mampu mencintai diri kita,
mampu mencintai lingkungan kita, mampu mencintai segalanya yang dekat dengan kita. Tapi minimal mampu mencintai diri sendiri, ataupun memandang pentingnya self love, atau memandang pentingnya tentang mencintai diri sendiri. Yang ketujuh, kita lihat lagi, mengedepankan positif mentally sudah tadi ya. Jadi apapun, kalau kita mengedepankan positif mentally, kita berprasangka positif ya. Sekalipun mungkin ya orang melihat negatif, tapi prasangka saya adalah positif. Orang yang berprasangka positif itu cerdas, dan ketika dihadapkan pada masalah akan cepat selesai menyelesaikannya. Ini orang mengedepankan positif mentally, atau orang yang bermental positif. Dan itu ternyata perlu dilatih ya. Jadi nggak sekonyong-konyong jadi orang yang positif, perlu dilatih. Dan ternyata perlu waktu yang sekian lama untuk melatih menjadi orang yang positif mentally. Ya, saya pernah men-sharekan kata cebol. Jadi C-nya itu check and recheck is must. Ya, saling mengecek atau saling melihat, saling mengevaluasi adalah sebuah kebutuhan. Tadi kan ada self, ya, apa cebol ya. Cebol C-nya itu check and recheck is must. E-nya adalah empatik. Empatik itu ya orang yang paham dengan dirinya sendiri juga. Ya, saya di mana, saya dengan siapa saya bicara, saya ini siapa. Orang yang paham seperti itu maka akan hebat dalam berkomunikasi dan hebat dalam segala halnya juga. Karena apa? Paham terhadap dirinya sendiri. Nah, mengedepankan positif mental itulah yang pada akhirnya akan membawa dampak di mana kita ingin orang itu atau orang ini seperti ini. Jadi kalau orang yang terus positif itu endingnya akan positif, akan bagus. Ya kalau proses betul mungkin ya liku-likunya negatifnya lebih banyak lagi. Tapi paling tidak kalau kita mengedepankan positif mentally atau mental yang positif, dampak kita atau dampak terhadap diri kita adalah orang-orang yang positif. Kita lihat lagi yang ke-8, merayakan keberhasilan. Ini yang sangat jarang sekali orang yang mampu merayakan keberhasilan. Padahal mestinya konsepnya begini. Ketika kita mendapatkan sesuatu, insya Allah ini adalah rahmat. Dan kalau itu rahmat ya kita syukuri. Syukur boleh berkali-kali, boleh berkali-kali gitu. Jangan hanya sekali. Kadang-kadang kita kan enggak, kita dapat duit sedikit kita sudah katanya mensyukuri sih katanya, tapi dibawa kemana-mana gitu. Nah ini yang kurang pas ya. Jadi ada di situ pada kata cebol itu empatik. Ya. Jadi paham terhadap siapa saya bicara, terhadap atau di mana saya bicara, atau kedudukan saya apa, saya kemudian saya bicara. Nah itu pentingnya kita memiliki cebol tadi. B-nya adalah begin with good thing. Mulai dari hal yang baik saja. Jangan pernah dimulai dari hal yang buruk. Hal baik saja terkadang kita terpleset menjadi buruk, apalagi dari hal buruk gitu. Jadi mulai dari hal baik hingga kita bisa merayakan keberhasilan sekecil apapun, kita ucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun. Dan bahkan ketika kita sehat seperti ini ya, kita mesti berkali-kali mengucapkan alhamdulillah. Berkali-kali mengucapkan alhamdulillah, karena memang kita dibuat seperti ini dan dibuat luar biasa. Ya, kalau kita mau evaluasi diri kita ke dalam diri kita ini luar biasa, manusia itu luar biasa sekali. Ya, jadi ingatlah bahwa apapun yang telah diberikan kepada kita adalah modal utama kita untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Kita lihat lagi yang ke-9. Di sini ada sebenarnya adalah melibatkan yang Maha Kuasa. Ya artinya ketika kita sudah berusaha penuh, sudah maksimal, maka ya yang ada doa, yang ada adalah sholat, yang ada adalah di mana kita ini ingin melibatkan yang kuasa sehingga usaha kita ini menjadi usaha yang betul-betul lurus jalannya, tidak belok-belok ya. Betul-betul enak dimakan, atau betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Ini melibatkan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita sudah melibatkan yang Maha Kuasa juga, berbicaranya ya nggak sembarangan, bicaranya enak. Cari bahasa yang paling tepat, yang bisa diterima, dan cari bahasa-bahasa yang tidak kaku kan gitu ya. Sekalipun banyaklah bahasa itu yang terkadang kaku ya. Dan pengertian kita gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita mau ngambil tapi nggak jadi karena ada ini gitu. Nah di sini
ketika kita melihat batu yang ada di Makkah Madinah ini yang kita pelajari bersama-sama, yang menjadikan diri kita menjadi orang yang selalu ingat akan sesuatu itu, atau kita menjadi orang yang betul-betul mau memberi dengan cara kita. Artinya kalau sudah kita memberi, tangan kanan tidak lagi melihat, tangan kiri tidak lagi melihat apa yang tangan kanan berikan pada orang lain. Nah, ini pentingnya self esteem atau pentingnya kita mencintai diri kita secara maksimal dan secara ikhlas. Kita lihat lagi yang ke-8. Ya, jadi yang ke-8 adalah melibatkan Yang Maha Kuasa. Di mana ketika kita berproses, kita berupaya, kita berjalan, maka ketika kita melibatkan Sang Kuasa, ada ketenangan jiwa yang sangat. Karena kan ada istilah atau ada hikmah mengatakan, hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan percaya pada Tuhan Yang Kuasa itu akan tenang. Ini, jadi seperti itu. Jadi kalau hidup dengan ilmu akan mudah, tapi hidup kalau dengan kepercayaan kita 100% pada Yang Kuasa, ya kita akan tenang saja. Gitu. Jadi orang yang gelisah itu kan tidak percaya sepenuhnya dengan Allahnya. Ini kelihatan kalau orang yang percaya sepenuhnya dengan Allahnya, ya dia pasti orang yang baik dan orang yang mendapatkan kebaikan ke depan. Nah, melibatkan Yang Maha Kuasa, jangan sampai salah mitra, bahwa apapun yang kita kerjakan kalau kita melibatkan Yang Maha Kuasa, hasilnya akan baik dan kemanfaatannya pun akan demikian. Yang salah kan ketika kita ini tidak pernah melibatkan Yang Maha Kuasa, padahal semuanya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Yang salahnya seperti itu. Maka dari ini ada 10 hal tadi yang sudah kita sharekan. Yang terakhir adalah melibatkan Yang Maha Kuasa. Jadi ada seorang tua yang bicara sama anaknya, kamu sholat nak untuk ukhrawimu, kamu belajar nak untuk duniamu. Sebenarnya nggak seperti itu lah, karena dua-duanya kan menunjang. Apa boleh buat atau apa boleh kalau kita dunianya baik, kemudian sebaliknya akhiratnya nggak baik, atau mungkin akhiratnya baik itu dunianya nggak baik, kan enggak. Semua harus seimbang, semua harus jalan searah. Dan kemudian apa tadi, cebol ya, ada L-nya adalah legowo. Jadi jadilah orang yang legowo lah, orang yang tidak mengharap banyak, orang yang ya santai-santai aja, tenang-tenang aja, tapi ya usaha maksimal. Jadi nggak terlalu ngoyo. Nah, seperti mungkin saya pernah lakukan, apapun dibuat diangkat, apapun bisa menjadi ini gitu. Padahal tidak, kita mesti satu persatu. Dan ketika kita ini mampu berpikir seperti itu, maka ketenangan jiwa akan sangat. Nah, tadi kalau hidup dengan kepercayaan dengan Tuhan Yang Menguasakan tenang, hidup dengan agama akan lurus. Ya, ini 3 ya. Itu agama dengan akan lurus. Jadi hidup dengan percaya pada Tuhannya akan tenang, hidup dengan menyaksikan apa yang mereka lakukan tuh, atau perbaikan dengan hal-hal lain yang belum baik terhadap tempat di mana mereka bekerja. Itu diantaranya, itu kita sedang menonton orang baik sedang menuju kebaikan. Dan yang ketiganya adalah ketika kita juga berpikir bahwa kan ada cebol ya, ada longgar atine, L-nya itu kan organisasi positif mental sudah. Longgar atine itu artinya orang yang betul-betul menerima ya apa adanya, menerima apa yang ditakdirkannya, menerima apa yang menjadi miliknya. Jadi banyak syukurnya orang seperti ini. Jadi tidak lagi ngejar-ngejar bukan haknya, ngejar-ngejar ingin seperti inilah kan itu, saya harus begini, itu enggak. Kalau dulu terkenal kan dengan ilmu mistisnya ini itu, sekarang sudah pudar lah, sudah enggak ada. Yang ada adalah otak kita, otot kita, dan semua hal yang mendukung kita agar kita bisa menciptakan peluang untuk kita sehari-hari, untuk kita lebih bermanfaat ke depannya lagi. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang mampu ya, menjadi orang yang mampu berpikir jauh ke depan, jauh atas apa yang dikatakan tadi, hal-hal yang betul membuat kita menjadi orang yang menghargai akan segalanya. Dan self esteem itu penting untuk kita, self love juga penting untuk kita, agar kita menjadi orang yang kemanfaatannya lebih dan menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Itu karena
self esteem atau satu lagi saya katakan self love atau mencintai diri sendiri. Mitra, yuk kita mencoba menjadi orang yang mampu mencintai diri kita. Kita mencoba menjadi orang yang tidak munafik dengan diri kita, dan kita mencoba menjadi orang yang betul-betul duduk di tengah-tengah antara ya keluarganya, tetangganya, dan diri saya. Jadi kalau tadi hikmah mengatakan yang seperti itu, ada lagi hikmah yang mengatakan menjadi penguasa sengsara katanya, menjadi pengusaha sengsara, menjadi orang kaya yang setiap rumahnya mobilnya 3-4, rumahnya gede gitu, juga sengsara. Menjadi orang pintar sengsara, menjadi orang bodoh apalagi sengsara. Lalu siapa yang gak sengsara? Itu hanya satu jawabannya, yang gak sengsara adalah orang-orang yang mampu memanage hatinya. Ini di sini adanya, memanage hatinya dengan baik ya, akan berjalan dengan baik. Jadi tidak usah didengar, tidak usah harus diributkan. Ya kita minta maaf aja, kita empatik saja tadi ya, atau kita tahu diri lah. Maka yang terjadi adalah sebaliknya, kita akan menjadi orang baik dan mereka suka dengan kita. Itu yang terjadi. Nggak main-main ya kalau itu bermain seperti itu. Tapi kalau kita menerima negatifnya, kita berpikir negatif dan waduh, nggak habis-habis. Paginya harus sekolah malah tidur. Paginya harus sekolah malah lari kemana gitu ya. Nah ini ketika kita salah langkah ya. Dan yakin bahwa siapapun yang sedang bergabung dengan kita adalah orang-orang yang baik, yang senantiasa senang dengan fastabiqul khairat, atau senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bukan sebaliknya, tapi tetap senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mitra, luar biasa mitra, kita sudah berbagi ya, walaupun ini tidak sampai 1 jam, tetapi yakin sekali bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar, sehingga kita haus dengan pembelajaran itu. Kita terus-menerus kita belajar, pada saatnya kita akan menjadi orang yang betul-betul perfect ya. Amin ya. Jadi orang perfect itu kan orang yang segalanya top gitu. Dan yakin bisa seperti itu, karena sesungguhnya kata ilmuwan Amerika itu, kita ini apa yang kita pikirkan, dan kita bisa menyimpan 6,57 juta buku atau 4,57 juta buku. Artinya kalau kita bisa menyimpan sebanyak itu buku ya, 10 buku harus ada di otak kita dong. Kalau belum ada berarti kan belum melakukan hal yang disarankan tadi, belum melakukan hal yang betul-betul menjadi kita orang yang extraordinary. Wow, jadi orang yang extraordinary. Mitra, demikian mitra, jangan sampai mitra malas-malas, tetapi yuk kita semangat, kita mencoba untuk belajar, kita mencari dan mencari terus, sehingga suatu ketika kita akan menjadi orang yang katakanlah ya luar biasa juga. Karena memang timbulnya kan dari mencari. Kalau kita nggak mencari ya gagal, karena gagal itu adalah ketika kita berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Namun selama kita masih bergerak ya itu kita sukses, karena masih ada harapan, masih ada sesuatu yang ingin kita raih ya. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang memiliki self esteem dengan baik, tidak keliru. Dan nyatanya betul bahwa kita harus menjadi orang yang hebat, karena kita sudah luar biasa, kita sudah hebat. Apalah artinya kalau kita hanya menjadi orang biasa-biasa ya, tapi kita menjadi orang yang luar biasa ya. Ini kata mereka yang generasi Gen ya, generasi Z atau generasi Alpha, yang saat ini mereka sudah familiar sekali dengan HP-nya, Android-nya atau Skype-nya atau yang lainnya. Sekalipun juga ibu-ibu pun mengatakan sudah hebat banget dengan apa ya, HP-nya dengan tadi saya katakan seperti itu, dengan masakan-masakannya atau dengan hal-hal lain yang bisa menunjang bahwa kita akan menjadi luar biasa di hidup di kala zona IT atau zona orang bilang itu zona apa? Zona yang mana saat ini sudah menggunakan Android, ya, zona Android lah. Nah, padahal kita memerlukan satu hal lagi, kalau kita mau berbalik kemudian kita mau memulai lagi, berarti mungkin hasilnya akan lebih baik lagi. Makanya saya sering melihat sangat bijak lah ketika kepala sekolah melihat gurunya ngantuk, gurunya tidak gairah, lalu diundang, kemudian dicarikan pelepah pisang Ambon, pisang apa ya, itu mulai
mereka terasa bahwa ternyata memang ada seperti itu. Mari kita sama-sama berniatkan bahwa kita adalah orang luar biasa, kita bisa, kita mampu, dan kita akan menjadi orang yang ditiru oleh orang lain. Nah, ini pentingnya kita menjadi hidup yang sebentar ini tidak disia-siakan sama sekali, tapi kita justru mengolah segalanya menjadi luar biasa, segala menjadi hebat, dan segalanya menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.